change. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch. Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Pada kesempatan ini kita kedatangan paket dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yaitu dari subscriber setia Pak Jajuli. Terima kasih Pak Jajuli atas kepercayaannya kepada saya untuk mengerjakan perbaikan perangkat audio kesayangannya. Semoga dapat saya tangani dengan maksimal. Di paket tertera pesan dari Pak Jajuli tentang kondisi dan maksud pengiriman dari perangkat audio ini, yaitu isi pesannya: pertama ada minus di DVD, kedua minus di radio, dan ketiga tape player difungsikan lagi. Kemudian ada permintaan bisa ditambahkan mode Bluetooth. Yaitu pesan yang tertulis dari Pak Jajuli sebagai pemilik dari perangkat audio ini. Semoga bisa kita kerjakan sesuai dengan permintaan beliau. Untuk mengetahui perangkat audio yang dikirim beliau, kita langsung unboxing paketnya. Perangkat audio yang dikirim oleh Pak Jajuli adalah berupa pemutar CD audio, kaset audio, dan radio penerima AM/FM stereo merek Aiwa model NSX strip 999. Aiwa NSX strip 999 dirilis pada pertengahan tahun 1990-an, yaitu sekitar tahun 1994 hingga 1995, sebagai salah satu model flagship atau puncak dari seri mini hi-fi Aiwa. Fitur unggulan dari perangkat audio Aiwa ini adalah menggunakan sistem B-amplifier terpisah untuk speaker utama dan super woofer, teknologi super T-Bass, serta digital signal processor atau DSP. Untuk fungsi karaoke dilengkapi dengan dua soket input mikrofon dan efek echo. Tampilan panel depan perangkat nampak seperti ini. Warna casing hitam sesuai dengan era dirilis, yaitu tahun 90-an. Display dengan ukuran besar menggunakan jenis VFD atau Vacuum Fluorescent Display, mechanic tape player 2 deck dengan sistem auto reverse. Di bagian atas terdapat mechanic CD player dengan kapasitas 3 disk dan menggunakan rotary changer system. Kelengkapan panel belakang perangkat nampak seperti ini. Sama seperti model CX strip Z1000HE yang pernah kita bahas pada konten sebelumnya, kelengkapan panel belakang tidak berbeda jauh. Terdapat soket audio output optik untuk fungsi CD, terminal jepit input antena AM/FM, soket AUX video atau audio serta input levelnya, soket RCA audio output speaker surround dan super woofer, terminal jepit output speaker utama. Pilihan tegangan AC input utama 110 volt, 230 volt, atau 240 volt. Perangkat ini telah mendapat lisensi dari Dolby Laboratory dan BBE atau Bass Booster Expander. Karena pada sistem perangkat ini terdapat fitur Dolby dan penguat nada bass ekstra dengan istilah T-Bass dan BBE. Baik, kita uji terlebih dahulu perangkatnya untuk mengetahui kerusakan yang perlu dianalisis dan diperbaiki.
Hubungkan speaker ke terminal jepit output speaker utama perangkat. Hubungkan kabel AC input utama ke sumber listrik. Seharusnya akan muncul karakter pada display. Biasanya muncul tampilan demo sebagai status standby. Ya, display telah menyala menampilkan mode demo. Coba aktifkan saklar power utama. Perangkat telah aktif, namun pintu mekanik CD player keluar atau selalu eject. Walaupun kita dorong atau tutup paksa, pintu mekanik tetap eject kembali. Status fungsi input pada radio penerima FM stereo. Yang bener dong. Pakai muter-muter segala. Nabrak deh mobil saya. Ya, fungsi tuner FM masih bekerja, namun sedikit masalah pada auto scan. Biasanya kendala terjadi pada bagian IF. Tahu nih, Mak Junat udah beberapa hari ini burem. Silo sama berair mulu nih. Aduh. Ada masalah dengan saklar mode suara atau DSP. Saklar sulit dioperasikan pada salah satu preset DSP. Lama ya. Yaudah sini dah. Coba ke fungsi input CD player. Ya, saklar fungsi open close mekanik CD player susah dioperasikan. Pintu mekanik CD tidak bisa terbuka. Coba ke fungsi input tab player. Kondisi head tab dan dua buah pins roller sepertinya masih normal, hanya kotor tertutupi oleh kotoran debu. Coba mainkan kaset audio pada deck 1. Fungsi mekanik tab deck 1 masih bekerja, namun suara terdengar mendem, sepertinya permukaan head kotor atau posisi head tidak tepat. Sekarang coba mekanik tab deck 2. Mekanik tab deck 2 masih bekerja, suara mendem, fungsi auto reverse juga masih normal. Ya, auto stop bekerja, kemungkinan pita kaset berat atau masalah pada mekanik tabnya. Ya, kondisi perangkat seperti ini. Beberapa fungsi bermasalah. Matikan perangkat, selanjutnya bongkar casing dan seluruh modul rangkaian. Lakukan proses analisis kerusakan dan perbaikan. Semoga dapat dipulihkan kembali sesuai harapan Pak Jazuli. Terima kasih untuk Sobat Elektro yang tetap setia bersama channel ini. Semoga konten-konten yang kita sajikan bermanfaat. Bagi sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru. Perangkat elektronik audio merek Aiwa model NSX strip 999, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Di bagian atas terdapat mekanik CD player dengan keunggulan fitur rotary changer system. Power supply masih menggunakan sistem konvensional, yaitu sebuah transformator step down berintikan besi. Mekanik tab full logic control. Semua tombol fungsi dikendalikan oleh mikrokomputer atau mikrokontrol. Modul PCB utama diletakkan secara vertikal pada bagian samping.
bersatu dengan rangkaian power amplifier. Terlihat plat aluminium pendingin dengan sirip sebagai bagian dari rangkaian power amplifier. Lanjut bongkar semua bagian modul dan komponen pada casing utama dan panel depan. Harap diingat posisi skrup pengencang dan kabel sambungan antar modul. Kumpulkan skrup atau baut pada wadah yang berpartisi agar mudah mengidentifikasi setiap jenis dan posisinya. Ya, ini adalah modul PCB utama bagian lapisan bawah. Terlihat beberapa jejak solderan bekas proses perbaikan terdahulu. Terdapat 2 buah kapasitor elektrolit terpasang langsung di lapisan bawah PCB. Kemungkinan teknisinya tidak mau ribet melepas modul PCB dan komponen pengganti ditempel langsung pada lapisan bawah. Jika kita ingin menjadi teknisi handal dan profesional, harus menghindari penyakit diantaranya kurap, kutil, dan kudis, yaitu kurang rapih, kurang teliti, dan kurang disiplin. Beberapa baut pengencang panel depan tidak terpasang. Sebagian modul rangkaian telah terlepas dari casing utama. Kondisi komponen banyak dikotori debu karena faktor penyimpanan dan usia yang lumayan cukup tua. Komponen yang terdapat pada panel depan terdiri dari 2 dek mekanik tape, modul PCB kontrol dan display, serta beberapa soket input-output audio. Ini adalah modul PCB volume kontrol dan grafik equalizer 7 band. Potensio pengatur volume utama dapat dikendalikan dari jarak jauh dengan remote. Pada era tahun 90-an, umumnya potensio digerakkan oleh motor agar bisa dikendalikan oleh remote. Lepas semua komponen dan modul yang terdapat pada panel depan. Bagi sobat elektro yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini, silahkan klik gabung pada tombol yang ada di bawah frame video ini. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Banyak skrup pengencang pada modul panel kontrol ini. Terdapat banyak tombol saklar yang terpasang sehingga dibutuhkan posisi yang presisi terhadap rangka panel. Ya, ini adalah modul PCB panel kontrol depan. Terdapat beberapa komponen, diantaranya display, saklar, LED, soket audio, potensio, dan lainnya. Modul rangkaian telah mengalami perbaikan. Diantaranya terdapat saklar fungsi dan mode, sebagian bukan bawaan perangkat. Pin saklar pengganti tidak dipotong. Entah lupa atau sengaja oleh teknisinya, atau mungkin saking tergesa-gesa melakukan proses perbaikannya. Komponen utama modul panel kontrol dan display menggunakan sebuah chipset dengan nomor LC866432V-5680 yang berfungsi sebagai sistem kontrol pada seluruh fungsi perangkat ini. Display menggunakan 2 buah
dengan fungsi yang berbeda. VFD bagian atas berfungsi sebagai siskon atau penampil status sistem kontrol, sedangkan VFD bagian bawah berfungsi sebagai spektrum analyzer dan status mode suara. Lepas sisa saklar fungsi dan mode yang belum diganti. Potong pin saklar pengganti yang belum sempat dirapihkan oleh teknisi sebelumnya. Saklar bawaan dengan tangkai warna putih. Sepertinya penggantian saklar dilakukan pada fungsi yang sering dipergunakan, sedangkan saklar dengan fungsi tertentu dibiarkan karena jarang dipergunakan. Saklar jenis mikro atau tactile memiliki 2 buah pin. Tinggi saklar sekitar 4,3 mm. Coba kita periksa resistansi koneksi saklar bawaan yang telah kita lepas. Ya, rata-rata saklar memiliki resistansi tinggi. Saklar tidak layak dan perlu diganti. Begitu juga dengan saklar fungsi yang terdapat pada panel CD player. (20) saklar fungsi dan mode perlu diganti sesuai dengan spesifikasinya. Kita perlu order terlebih dahulu saklarnya karena persediaan dengan spek ini kosong. Potensio pengatur level input mikrofon dan efek echo memiliki resistansi 10 kilo ohm mono. Terlihat potensio dengan jumlah pin sebanyak 4 buah, namun yang terpakai hanya 3 buah pin. Kondisi potensio masih normal, hanya perlu dibersihkan pergunakan kontak cleaner. Rangkaian preamplifier mikrofon menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor JRC2068D. IC ini berisi 2 buah amplifier operasi noise rendah. Sedangkan efek echo menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor M65846FV. IC ini merupakan fungsi digital delay. 2 buah soket input mikrofon dengan diameter 3,5 mm. Bersihkan soket dengan kontak cleaner. Potensio pengatur volume utama memiliki resistansi 50 kilo ohm, dilengkapi dengan motor penggerak agar bisa dikendalikan oleh remote. Perangkat audio ini dilengkapi dengan pengatur nada berupa grafik equalizer digital menggunakan komponen utama IC dengan nomor LC7522 dan 2 buah IC LA3607. IC ini dirancang khusus untuk rangkaian grafik equalizer 7 band. Modul PCB volume control dan grafik equalizer dihubungkan dengan beberapa kawat jumper. Sebagian solderan pin jumper retak, lakukan solder ulang. Ini adalah soket sambungan dari modul panel ke modul PCB utama. Permasalahan pada perangkat Aiwa sering diakibatkan oleh soket ini. Penyebabnya adalah solderan pin soket retak dan lempeng konduktor soket kotor. Bersihkan lempeng konduktor konektor atau soket dengan sikat kawat dan cairan kontak cleaner.
Solder ulang seluruh pin display. Kondisi solderan retak dikarenakan faktor suhu tinggi dari VFD saat menyala. Orderan saklar mikro telah tiba, namun ada masalah dengan dimensi tinggi. Tinggi saklar terukur 5 mm, bukan 4,3 mm. Padahal saya pesan saklar dengan tinggi 4,3 mm. Ya, kemungkinan pemilik toko keliru atau memang tidak amanah. Seperti biasa, kita menggunakan cara lama, lakukan modifikasi dari saklar mikro dengan tinggi 5 mm dengan cara memotong tangkai saklar hingga menjadi tinggi 4,3 mm. Pasang semua saklar hasil modifikasi untuk mengganti sisa saklar bawaan yang belum dilakukan pergantian oleh teknisi sebelumnya. Saklar fungsi dan mode panel kontrol telah lengkap diperbarui, termasuk saklar fungsi pada panel CD player. Bersihkan lapisan bawah PCB dari sisa kotoran flux timah solder dengan thinner pembersih. Tidak ada masalah pada komponen lainnya di modul ini. Bersihkan permukaan display dengan air deterjen. Modul PCB panel kontrol telah selesai diperbaiki dan siap dipergunakan. Baik, kita lanjut ke mekanik pemutar kaset audio. Mekanik terdiri dari dua deck, yaitu deck 1 dan deck 2. Fungsi deck 1 hanya playback saja, sedangkan deck 2 dapat berfungsi sebagai playback dan recording. Sehingga dengan perangkat model ini kita dapat melakukan perekaman berupa duplikasi kaset atau dari sumber audio CD, radio, mikrofon, dan EUX. Mechanic tape dengan teknologi full logic control. Semua tombol fungsi mechanic tape dikendalikan oleh microcontroller. Mode playback bisa bolak-balik atau auto reverse. Bersihkan terlebih dahulu area pinch roller dan head tap. Banyak debu dan kotoran lainnya yang menutupi head dan komponen pendukungnya. Kondisi permukaan head kotor dan sedikit aus, baik pada deck 1 ataupun juga deck 2. Untuk mengatasinya, tidak bisa hanya dengan dibersihkan, namun kita harus mengakali permukaan aus pada head agar bisa rata. Untuk mengatasinya, lakukan proses pengamplasan pada permukaan head tap. Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari amplas grade 240 hingga grade 1000. Lakukan dengan hati-hati dan penuh ketelitian, jangan sampai merusak permukaan head tap. Cara ini dilakukan karena spek head tap sulit dicari di pasaran, sehingga sebagai langkah awal sebelum penggantian, kita lakukan proses ini. Hasilnya seperti ini. Permukaan head tap telah rata dan bersih. Di bagian tepi atas mechanic tap terdapat beberapa saklar mikro yang berfungsi sebagai sensor kaset. Bersihkan tangkai dan koneksi saklar. Kondisi bagian belakang mechanic tap seperti ini. Kelengkapan komponen masih lengkap,
karet sabuk, flywheel, dan idle coupling tetap utuh dan berada pada posisinya masing-masing. Motor penggerak mechanic tape memiliki 4 pin tegangan input, 2 pin untuk tegangan kerja 12 volt DC, dan 2 pin sebagai signal kontrol kecepatan motor. Karet sabuk sepertinya masih bawaan dari perangkat ini. Terdiri dari 2 buah karet sabuk per deck mechanic tape, ukuran karet sabuk nomor 14 dan nomor 26. Ini adalah modul PCB kontrol mechanic tape. Terdapat 1 buah modul PCB pada masing-masing deck, berisi komponen saklar sensor kaset, variabel resistor pengatur kecepatan motor, sensor optocoupler, dan soket sambungan ke modul PCB panel depan. Berikan pelumas khusus plastik pada gear otomatis mechanic tape. Gear ini berhubungan dengan solenoid yang dikendalikan oleh mikrokontrol. Sistem kerja logic control mechanic tape menggunakan gear ini. Bersihkan seluruh bagian mechanic tape. Banyak kotoran menempel pada logam bodi mekanik. Gunakan cairan anti karat untuk membersihkannya. Mekanik telah selesai dibersihkan. Tidak ada masalah serius pada komponen lainnya. Terdapat 2 buah soket output signal audio head tape, masing-masing output dari head deck 1 dan deck 2. Deck 2 soket lebih panjang karena terdapat sambungan kabel ke head erase untuk fungsi perekaman. Oke, lanjut ke modul PCB utama. Pada modul ini terdiri dari beberapa blok rangkaian, diantaranya power supply, power amplifier, tuner AM/FM, dan saklar logic signal input-output audio. Lepas terlebih dahulu plat pendingin aluminium power amplifier agar lebih mudah melakukan pemeriksaan dan perbaikan kerusakan komponen. Kondisi komponen power amplifier sangat kotor, banyak diselimuti oleh debu. Komponen utama power amplifier menggunakan IC dengan nomor STK4221 2 Romawi, kemampuan daya minimum 80 watt pada impedansi speaker 8 ohm, tegangan simetris atau dual power supply 45 volt DC. 2 buah MOSFET dengan nomor 2SJ176 dan 2SK1094 berfungsi sebagai saklar elektronik atau protektor tegangan input power amplifier. Sedangkan 2 buah transistor bipolar dengan nomor 2SB1370 merupakan regulator tegangan 12 volt DC untuk suplai tegangan selain power amplifier. Kondisi lapisan atas PCB dan komponen pada modul PCB utama seperti ini. Terdapat bagian PCB yang menghitam. Ini adalah rangkaian regulator minus 26 volt dan tegangan filamen untuk VFD atau Vacuum Fluorescent Display pada modul PCB panel kontrol. Tidak terdapat tanda-tanda kerusakan fisik pada kapasitor elektrolit, terutama pada rangkaian power amplifier dan power supply, tapi nanti kita akan coba periksa kondisinya melalui pengukuran pada setiap blok rangkaian. Kondisi lapisan bawah PCB modul utama seperti ini. Terdapat beberapa solderan pada pin komponen retak karena faktor suhu tinggi dan usia. 2 buah kapasitor elektrolit fungsi kopling tegangan AC untuk suplai tegangan VFD terpasang di lapisan bawah PCB. Kemungkinan bekas proses perbaikan oleh teknisi sebelumnya. Kondisi solderan pada pin IC power amplifier sebagian retak, perlu disolder ulang. Ada 2 buah kapasitor keramik modifikasi
pada komponen coil FM detektor. Kemungkinan fungsi tuner band FM mengalami masalah pada bagian rangkaian IF. Ini adalah blok rangkaian penala radio band AM dan FM. Modul PCB dibuat terpisah untuk masing-masing band dan dipasang secara vertikal pada modul PCB utama. Rangkaian penguat IF AM FM menggunakan komponen sebuah IC dengan nomor LA1836. Karena sistem penalaan gelombang radio dikerjakan secara digital, maka digunakan rangkaian PLL frekuensi synthesizer dengan komponen utama IC BU2622S. Rangkaian preamplifier head menggunakan komponen utama 3 buah IC berupa amplifier operasi noise rendah dengan nomor NJM2068LD, sedangkan amplifier recording menggunakan IC NJM4558L. Rangkaian Dolby Noise Reduction menggunakan komponen IC dengan nomor HA12134A. IC ini memiliki lisensi dari perusahaan Dolby. IC dengan nomor XR1071CP adalah merupakan rangkaian utama BBE atau Bass Booster Expander. Ini adalah rangkaian power supply utama berupa 2 buah rectifier dan filter kapasitor tegangan simetris. Dioda dengan marking di PCB D116 nomor DBF60C merupakan rectifier tegangan simetris 56 volt DC untuk suplai tegangan power amplifier. Filter kapasitor menggunakan 3300 mikrofarad 65 volt. Dioda dengan marking di PCB D101 merupakan rectifier tegangan simetris 21 volt DC untuk suplai tegangan rangkaian selain power amplifier. Filter kapasitor menggunakan 4700 mikrofarad 25 volt. Tegangan simetris untuk suplai IC power amplifier dilindungi dan dikendalikan oleh signal power dari port microcontrol melalui sebuah relay dengan tegangan kerja 12 volt DC dan memiliki saklar 2 induk. Kita mulai periksa dan perbaiki kapasitor yang telah mengalami pergantian oleh teknisi sebelumnya. Berdasarkan skematik, kapasitor ini berfungsi sebagai kopling tegangan AC output dari sekunder transformator untuk suplai tegangan display. Kode marking di PCB C107 dan C108. Seharusnya kapasitas C107 adalah 10 mikrofarad 50 volt dan C108 33 mikrofarad 50 volt. Kapasitor yang terpasang 47 mikrofarad 50 volt pada kedua marking tersebut. Ki102 dan Ki112 adalah transistor dengan nomor 2SA935 yang berfungsi sebagai regulator tegangan negatif untuk display sebesar minus 26 volt. Periksa kondisi kapasitor elektrolit fungsi filter regulator tegangan display dengan kapasitas 47 mikrofarad 100 volt. Kapasitor filter regulator minus 26 volt terukur tidak layak, perlu diganti. Periksa juga kondisi kapasitor filter basis transistor regulator dengan nilai 100 mikrofarad 10 volt. Ya, kapasitor filter ini juga terukur tidak layak pakai, perlu diganti. Ganti kapasitor yang telah kita periksa
menggunakan kapasitor yang berkualitas tinggi. Lakukan solder ulang pada pin transistor regulator. Transistor regulator mengeluarkan suhu panas saat bekerja, sehingga akan berpengaruh terhadap daya tahan solderan dan komponen di sekitarnya. Beban arus cukup tinggi karena menyuplai tegangan pada beban dua buah display pada panel depan. Satu buah resistor dengan marking R107, kondisi bodi sedikit pudar karena faktor suhu panas. Coba periksa resistor tersebut. Resistor terukur 4,3 ohm. Seharusnya nilai resistansinya 1,5 ohm. Resistor ini berfungsi sebagai penahan arus untuk suplai tegangan filamen display. Resistor perlu diganti. Filamen VFD perlu tegangan sebesar 5 volt AC. Tegangan diambil langsung dari output sekunder transformator power supply. Tidak ada masalah dengan komponen pada power amplifier, hanya perlu dilakukan solder ulang pada pin IC power amplifier dan komponen pendukung lainnya. Sesuai dengan spesifikasi dari pabriknya, power amplifier perangkat model ini memiliki daya maksimal 2 kali 150 watt. Oleh karena itu, bisa menjadi rekomendasi bagi para pecinta audio lawas yang menginginkan perangkat audio sederhana namun memiliki performa dan daya tinggi. Model ini mungkin bisa jadi pilihan. Bersihkan koneksi 3 konektor ini dengan kontak cleaner. Ini adalah penghubung jalur tegangan, sinyal audio, dan data dari modul PCB utama ke modul PCB panel kontrol. Perangkat Aiwa model ini dan varian lainnya banyak yang bermasalah pada koneksi konektor ini. Soket headphone menggunakan diameter 6,5 mm stereo, diambil dari output power amplifier. Sebagai penyesuai arus dan impedansi, digunakan resistor dengan nilai 440 ohm pada tiap kanal. Bersihkan seluruh terminal dan soket pada panel belakang di modul PCB utama ini. Terdapat 2 buah kapasitor modifikasi pada L741 di blok rangkaian IF tuner. Kita akan lakukan pengecekan setelah selesai proses perbaikan pada seluruh modul. Bersihkan seluruh permukaan lapisan bawah PCB dengan thinner pembersih dari kotoran sisa flux timah solder dan kotoran lainnya. Pendingin power amplifier terbuat dari plat aluminium bersirip. Bersihkan kotoran berupa debu dan sisa thermal pasta lama. Aplikasikan thermal pasta baru pada permukaan plat pendingin di posisi transistor regulator dan IC power amplifier. Pasang plat pendingin pada posisinya serta perkuat dengan sejumlah skrup pada PCB, transistor, dan IC. Pasang thermal fuse pada posisinya. Ini adalah sebuah komponen berupa sensor suhu bagian dari rangkaian protektor power amplifier. Konektor sambungan input rectifier modul utama dihubungkan dengan 7 sambungan kabel ke terminal output sekunder transformator power supply. Proses pemeriksaan kondisi komponen dan perbaikan modul PCB utama telah selesai. Jika ada masalah akan kita evaluasi pada saat pengujian.
Baik, kita lanjut ke pemeriksaan transformator power supply. Ini adalah PCB bagian output lilitan sekunder transformator power supply. Terdapat 2 buah sekring pengaman dan pin header sejumlah 7 titik sambungan. Dan ini adalah PCB bagian input lilitan primer transformator. Terdapat 1 buah sekring, 2 pin sambungan kabel input AC utama, dan saklar pilihan input tegangan AC utama. Bersihkan pin sekring pengaman dan soketnya pada kedua bagian PCB primer dan sekunder transformator power supply. Nilai arus dari ketiga sekring ini sebesar 5 ampere. Agar mengetahui tegangan output lilitan sekunder transformator, lakukan pengukuran tegangan pada terminal output pin 101 sejumlah 7 titik sambungan. Hubungkan terminal AC input dengan kabel ke sumber listrik 220 volt. Posisi selektor multimeter pada AC port. Skematik terminal output sekunder transformator seperti ini. Terdapat 3 output pada lilitan sekunder, 2 output tegangan simetris, dan 1 output tegangan single. Tegangan simetris ke-1 terukur 15 volt AC. Tegangan ini untuk menyuplai rangkaian selain rangkaian power amplifier. Jika diubah ke tegangan DC menjadi 21 volt DC. Tegangan simetris kedua terukur 39 volt AC. Tegangan ini untuk menyuplai rangkaian power amplifier. Jika diubah ke tegangan DC menjadi 55 volt DC. Tegangan single terukur 6 volt AC. Tegangan ini untuk menyuplai filamen, display, atau VFD. Tidak ada masalah dengan transformator. Bersihkan lapisan bawah PCB terminal transformator dengan thinner pembersih. Berikutnya kita lanjut ke pemeriksaan mekanik CD player. Terdapat 3 tray CD yang dapat diputar secara berurutan atau acak. Terlihat komponen pick up optik CD dan motor spinner kondisinya masih utuh. Karet sabuk motor penggerak pintu mekanik CD masih terpasang. 4 buah LED dekorasi yang terpasang pada cover motor spindle dan pick up optik. Modul PCB analog signal processing atau ASP dan digital signal processing atau DSP berada di bagian bawah mekanik CD. Unit pick up optik dan motor spindle kita lepas dan bersihkan dari kotoran debu yang telah lama menyelimuti seluruh bagian komponennya. Pick up optik CD menggunakan nomor seri KSS strip 210A. Seri ini sangat langka, tidak seperti KSS strip 213. Sebetulnya masih ada yang jual, namun harganya sangat mahal. Bersihkan saklar daun fungsi limit sled
dengan kontak cleaner. Bersihkan juga permukaan PCB yang diselimuti oleh cairan minyak yang telah lama mengering. Bersihkan dua buah saklar limit pada modul PCB ASP dan DSP dengan menggunakan kontak cleaner. Unit pick up optik dan motor spindle serta sled telah kita bersihkan. Semoga pick up optik masih bekerja. Periksa komponen mekanisme CD changer, lepas satu buah baut pada bagian poros piringan. Karet sabuk penggerak piringan CD tidak terpasang, kemungkinan karet terputus dan terlepas dari posisinya. Ukuran karet sabuk sangat kecil, sekitar nomor 5. Kita harus mencari ukuran karet tersebut. Semoga masih tersedia di pasaran. Sambil menunggu order karet sabuk, kita lanjut bersihkan semua bagian komponen rangka panel depan. Rangka panel depan telah dicuci dengan air deterjen. Mulai pasang kembali seluruh komponen dan modul yang terpasang pada panel depan ini. Pastikan pintu mekanik tab dapat membuka dan menutup dengan lancar. Pastikan posisi tangkai saklar fungsi dan mode lurus dengan tombol pada panel. Bersihkan base plate dan pasang transformator power supply pada posisinya. Panel depan telah terpasang, sejumlah baut yang hilang kita ganti dengan ukuran yang sesuai. Pasang modul PCB utama dan perkuat dengan satu buah baut serta 3 buah skrup pada plat pendingin power amplifier ke base plate. Sesuai dengan permintaan pemilik, yaitu Pak Zazuli, perangkat audio ini perlu ditambahkan modul Bluetooth Music Receiver. Seperti biasa, kita siapkan modul Bluetooth dan komponen pendukungnya. Kebutuhan komponen dan perakitan telah sering kita bahas pada konten-konten sebelumnya. Modul Bluetooth telah selesai dirakit di atas PCB dot matrix, termasuk kabel sambungan tegangan input dan signal audio output juga telah terpasang. Sumber tegangan modul Bluetooth Music Receiver diambil dari jalur tegangan output regulator 12 volt, yaitu dari kolektor transistor Q101 dan Q115 2SB1370.
Namun, jika dihubungkan langsung dengan output regulator 12 volt, yaitu dari kolektor transistor Q101 dan Q115, maka tegangan akan selalu aktif, baik dalam kondisi standby ataupun aktif. Oleh karena itu, tegangan kita ambil dari emitor transistor Q106 dengan nomor 2SC3266GR. Transistor Q106 berfungsi sebagai regulator dan saklar elektronik 10 volt, input 12 volt dari kaki kolektor, sedangkan basis terhubung ke signal power dari port microcontrol. Output audio modul Bluetooth dihubungkan dengan soket RCA fungsi EUX. Tempatkan rakitan modul Bluetooth pada plat pendingin power amplifier agar tidak mengganggu komponen lain. Lakukan pengukuran tegangan pada kolektor transistor Q101 dan Q115. Tegangan harus sebesar 12 volt saat perangkat standby dan aktif. Ya, tegangan terukur 12,16 volt DC. Tegangan ini normal. Sekarang ukur tegangan pada pin emitor Q106, status perangkat standby. Ya, tegangan terukur 0 volt. Coba aktifkan saklar power utama, kemudian ukur kembali tegangan pada pin emitor Q106. Tegangan terukur 10,62 volt DC. Tegangan ini normal dan layak untuk digunakan sebagai sumber tegangan modul Bluetooth. Instalasikan kabel tegangan input dan audio output modul Bluetooth pada titik sambung yang telah kita tentukan. Sekarang kita uji apakah modul Bluetooth sudah bisa menyala. Hubungkan perangkat ke sumber listrik. Status perangkat masih standby. Coba aktifkan saklar power utama. Oke, LED indikator modul Bluetooth telah menyala biru berkedip, menandakan modul telah bekerja. Sebelum uji coba perangkat, pasang terlebih dahulu knop potensio volume utama, mikrofon, dan efek echo. Hubungkan kabel input AC ke sumber listrik dan aktifkan perangkat. Ya, perangkat telah aktif pada mode tuner FM stereo. Datang pangabutuh kasieun ka hayang kamu tunggalkeun artina teh ulah kasisi ka gigi we mun seuk boga we kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu. Ya, sistem tuning radio sudah bisa otomatis. Ada proses yang kita kerjakan pada blok rangkaian tuner, terutama pada rangkaian PLL, berupa setting ulang frekuensi referensi. Komponen yang kita atur ulang adalah variabel kapasitor TC701 dengan kapasitas 70 picofarad. Sepertinya komponen mengalami perubahan karena faktor suhu atau dielektrika kotor. Variabel kapasitor ini berfungsi sebagai koreksi dari nilai frekuensi kristal X721 dengan nilai frekuensi 7,2 MHz yang bertugas sebagai penentu clock dari IC PLL BU2622S. Hei, balik. Enggak, fungsi ginseng salah satunya apa? Dia tuh ada kandungan saponin buat bersihin Berikutnya kita uji fungsi tape player.
Mainkan kaset audio pada deck 2. Coba fungsi deck 1. Ya, sepertinya putaran motor terlalu tinggi. Kecepatan motor perlu disesuaikan dengan cara mengatur variabel resistor SFR1 pada modul PCB sensor di belakang mekanik tap. Atur posisi head di kedua arah pada deck 2 dan deck 1. Sekarang kita coba fungsi modul Bluetooth Music Receiver. Siapkan koneksi audio dari smartphone, aktifkan saklar fungsi input AUX atau video. Nama koneksi Bluetooth telah terdeteksi di smartphone dengan nama MHM18. Pada perangkat ini, level AUX dapat disesuaikan oleh potensio yang berada pada panel belakang. Karet sabuk penghubung motor penggerak disk changer sudah berhasil diorder dan telah terpasang pada posisinya. Ukuran karet sabuk nomor 5,5. Bersihkan laci pintu mekanik CD player dari kotoran debu. Berikan pelumas pada gear mekanisme disk changer. Mulai pasang plat panel belakang dan perkuat dengan beberapa skrup pengencang. Untuk menguji mekanik CD player, plat panel belakang harus terpasang. Karet sabuk penggerak pintu mekanik CD perlu diganti. Posisi gear tidak sesuai karena telah diubah oleh teknisi sebelumnya. Memerlukan kesabaran untuk memasang gear agar sesuai dengan posisinya. Jika tidak, sistem mekanik tidak akan bekerja maksimal. Ukuran karet sabuk penggerak pintu CD sekitar nomor 14. Oke, sekarang kita uji mekanik CD playernya. Pintu mekanik CD tidak keluar masuk seperti pada kondisi awal. CD sudah berputar dan terdengar optik sedang membaca data. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
Ya, fungsi CD player sudah bekerja walaupun optik belum kita ganti dikarenakan sulit mencari di pasaran. Ya, semua fitur perangkat audio Aiwa telah bekerja. Berikutnya perbaiki mika transparan cover bagian atas yang lepas karena patah pada pengait. Jelas Bupati Subang. Bupati Subang oge negeste, yen sinergi nugas kawangan antara Polres Subang, pemerintah daerah, jeung sumping sekaligus miharep sangkan efek jangka panjang berupa kerusakan pada retina. BioAini 69. BioAini 69, solusi tepat untuk kesehatan mata. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I go, yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single. Proses perbaikan perangkat audio merek Aiwa model NSX Strip 999 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.